Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Berlatar cerita tentang peperangan, anime Attack on Titan memang sering sekali memberikan sebuah kata-kata perjuangan dari para tokohnya yang di dalam perkataannya bisa bermakna motivasi, inspirasi, prediksi, ataupun misteri. Dan di kesempatan kali ini, admin sudah merangkum beberapa kata-kata dari para tokoh anime Attack on Titan yang dalam perkataannya sering sekali disepelekan, tapi sebenarnya menggambarkan kondisi karakter utama di masa depan. その行いが報われる日まで進み続けるんだ。死んでも、死んだ後も。 Fakta menarik pertama, Mikasa Ackerman, bertarunglah. Karakter yang mempunyai masa lalu yang kelam memang ciri khas dari anime Attack on Titan. Dan salah satu karakter yang pernah mengalaminya adalah Mikasa Ackerman. Di saat dirinya dan keluarga tengah menunggu kedatangan Dr. Yeager, tiba-tiba ada dua orang tak dikenal mengetuk pintu dan langsung menancapkan pisaunya ke tubuh ayah Mikasa. Ibu Mikasa yang melihat pisau berlumuran darah suaminya, kemudian mengambil gunting dan langsung memberontak. Tapi naasnya, ibunya juga harus mati tepat di hadapan Mikasa persis. Mikasa yang saat itu masih bocah dan tak tahu harus berbuat apa, kemudian dibawa oleh dua bajingan yang berniat menjualnya. Untungnya saja, Eren dapat menemukan tempat Mikasa disembunyikan. Eren yang akhirnya menemukan tempat persembunyian para bajingan, kemudian melenyapkan dua orang brengsek tersebut. Saat dirinya ingin melepaskan tali yang mengikat tangan Mikasa, Mikasa ingat kalau sebenarnya para bajingan yang mati itu masih punya satu teman lagi. Lalu si bajingan ketiga yang melihat kedua temannya mati di hadapannya, kemudian langsung menendang Eren. Setelah menendang, bajingan ini kemudian mengangkat Eren ke atas dan memegangi lehernya dengan kuat. Eren yang lehernya dipegang secara erat dan hampir kehabisan nafas, kemudian mengatakan sesuatu pada Mikasa. Bertarunglah, kau harus bertarung. Jika kau kalah, kau akan mati. Jika kau menang, kau akan hidup. Jika kau tak bertarung, kau tak akan bisa menang. Mikasa yang saat itu mendengar perkataan tersebut begitu bingung. Dirinya yang mengambil pisau tidak bisa menghentikan getar di tubuhnya. Di saat dirinya melihat Eren yang perlahan mulai kehabisan nafas, di saat itulah Mikasa mengingat kalau dirinya pernah melihat kejadian seperti ini. Namun perbedaannya, jika saat itu Mikasa hanya mengabaikan kekejaman yang dirinya lihat, tapi sekarang dirinya berani menghadapinya. Mikasa yang saat itu termotivasi untuk bertarung, secara tidak sengaja mampu membangkitkan kekuatan klan Ackerman. Dirinya yang dimotivasi dengan kata-kata bertarung dari Eren, kemudian melenyapkan satu bajingan terakhir hanya dengan satu tusukan. Sejak saat itu, Mikasa selalu menggunakan kata-kata bertarung dari Eren sebagai tujuan dalam hidupnya. Bahkan saat dirinya ingin menyerah pada dunia, berkat kata-kata Eren lah, Mikasa akhirnya bisa bangkit dan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi kekejaman dunia. Kata-kata Eren selalu Mikasa tanam di hatinya. Selain karena itu adalah caranya agar bisa selalu mengingat Eren, itu juga adalah awal bagi Mikasa mengenal dunia yang begitu indah. Di akhir cerita Attack on Titan, kata-kata yang diadaptasi dari Eren ini dijadikan sebagai slogan tanda perdamaiannya bangsa Marley dan Eldia. Fakta menarik kedua, Armin alert, seseorang harus ada yang mengotori tangan mereka. Eren sudah berniat untuk menghancurkan dunia, dan Armin, sebagai seorang sahabat, berniat menghentikan kegilaannya. Di saat Armin yang saat itu sudah tergabung dalam aliansi Paradis Marley, mendengar kalau rencana merebut kapal udara dari Jaegerist itu dengan cara pembantaian, tentu Armin dan yang lain tidak langsung setuju begitu saja. Dirinya, Jan, Connie, dan Mikasa sangat enggan melakukan rencana pembantaian. Selain di dalam fraksi Jaegerist terdapat rekan seperjuangan mereka dari masa kadet, di fraksi Jaegerist juga berisi semua orang-orang yang berasal dari Pulau Paradis, kampung halaman mereka. Karena perdebatan hanya akan membuang waktu, Armin dan Connie kemudian langsung mempraktekannya. Di awal rencananya berjalan, memang sudah terlihat kalau jalan damai ini akan berujung pada peperangan. Tapi Armin dan Connie terus melakukan rencananya, walaupun mereka berdua dicurigai. Dan boom! Saat 3 tembakan pistol terdengar, Vlog kemudian menyatakan kepada semua Jaegerist kalau Mikasa, Armin, Connie mengkhianati kaum Eldia.
Lalu kemudian perang pun akhirnya tak bisa dihindari. Di saat Armin mencoba melarang Daz untuk tidak melakukan sesuatu, Armin malah mendapati tembakan pistol dari Samuel. Saat Daz akan mengaktifkan peledak pesawat, Armin kemudian menghentikan, dan saat Daz mengarahkan pistolnya pada Armin dengan raut muka sedih, Armin kemudian mengingat perkataan Bertolt. Oke, sebelum lanjut, agar ceritanya bisa lebih masuk dengan judul video kali ini, kita akan flashback kembali ke situasi saat Rainer dan Bertolt berhasil dikejar oleh pasukan pengintai. Jadi, saat dalam pengejaran tersebut, Bertolt sempat mengatakan sesuatu. Seseorang harus melakukannya. Seseorang harus ada yang mengotori tangan mereka dengan darah. Perkataan singkat dari Bertolt Hoover ini, awalnya hanya Armin dengarkan saja. Tapi siapa yang menyangka kalau Armin juga akan mengalami kejadian seperti Bertolt, yaitu mengkhianati teman sendiri. Armin yang dulu hanya mendengarkan perkataan dari Bertolt, kini akhirnya paham perasaan menyakitkan di balik perkataan dan pengalaman menyakitkan yang pernah Bertolt alami saat mengkhianatinya dulu. Fakta menarik ketiga, Hanjizu akan ada peran pengganti. Saat keadaan di Pulau Paradis memanas karena pasukan pengintai mulai menemukan kebenaran di balik tembok, sang raja sebenarnya dari Pulau Paradis mulai memerintahkan pasukan kepolisian pusat untuk terjun langsung ke lapangan dan menyelesaikan masalah yang ditimbulkan para pasukan pengintai. Dan yang menjadi pusat pembahasan kali ini adalah dua orang kepolisian pusat bernama Sanes dan Ralph. Saat Hanji tahu pendeta Nikmati disiksa kepolisian pusat karena tidak memberitahukan informasi apapun tentang pasukan pengintai, Hanji saat itu bersumpah akan mengungkap kebenaran di balik kematian pendeta Nick dan membuat si pelaku menderita melebihi rasa sakit yang pendeta Nick alami. Karena merasa Hanji adalah ancaman, Sanes dan Ralph kemudian meminta seorang pedagang yang sebelumnya sempat menjadi informan untuk kepolisian pusat mengantarkan mereka ke tempat Hanji dan yang lainnya. Tapi yang mereka berdua tak sangka, pedagang yang sebelumnya jadi rekan, kini malah berkhianat dan membuat mereka berdua ditangkap oleh Levi dan Hanji. Dalam panjangnya penyiksaan yang Sanes alami dari Levi dan Hanji, Sanes pernah mengatakan sesuatu pada Hanji. Ada urutannya. Peran kami mungkin ada urutannya. Setelah satu peran selesai, pasti ada penggantinya. Hal itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dari dunia ini. Berjuanglah, Hanji. Kata-kata dari Sanes ini awalnya tidak sama sekali Hanji pedulikan. Tapi setelah dirinya mengemban tanggung jawab untuk memimpin pasukan pengintai, kata-kata dari JL Sanes ini perlahan memberikan kebenaran pada Hanji tentang pedihnya dunia. Dalam perkataannya, Sanes berkata, setelah satu peran selesai akan ada peran penggantinya. Jika dulu Sanes hanya melakukan apa yang menurutnya benar, tapi kemudian dihalangi oleh Hanjizu, maka saat ini Hanji juga melakukan apa yang menurutnya benar, tapi kemudian dihalangi oleh Flackbuster yang menginginkan dominasi dunia. Kata-kata dari Sanes membuat Hanji akhirnya mengerti. Walaupun Hanji melakukan sesuatu yang menurut dirinya benar, tapi begitu zaman berubah, maka akan ada ideologi baru. Karena memang seperti itulah konsep dari kehidupan di dunia. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar aku tuh lebih semangat lagi dalam membuat video. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!